Kalau yang memicu terjadinya penusukan itu mungkin banyak yang tidak tahu ya. Karena memang kondisi di jalan itu sepi dan cuaca cukup mendung, artinya warga yang beraktivitas pun tidak ada karena itu hari Minggu kan. Karena kalau hari biasa warga itu antara anak sekolah atau belanja ke beli sayur atau segala macam. Tapi itu hari Minggu dalam kondisi yang mendung, jadi masih pada di dalam rumah. Sampai akhirnya warga keluar itu setelah korban berlari. Mungkin berlarinya itu sambil teriak, kita juga tidak tahu. Tapi ada satu bisa dikatakan saksi kunci atau saksi mata yang melihat. Tapi melihat setelah terjadinya penusukan. Awal muasalnya orang ini tidak tahu. Untuk pelaku dan korban masih ada di lokasi. Pelaku dan korban masih ada di lokasi. Jadi si saksi bisa mengidentifikasi fisik siapa yang ada di situ di lokasi. Pak, itu cekcoknya soal apa sih? Kok bisa ada somasi segala seperti itu? Ya emang tadi disampaikan di dalam rapat yang 4 bulanan itu. Jadi untuk somasi lebih kepada pribadi. Jadi setelah terjadi percecokan atau kesalahpahaman masalah yang sudah disampaikan, si korban menyampaikan membuat satu chat WA ke saya dan juga ke istri dari tersangka yang isinya berencana memberikan somasi kepada tersangka dengan alasan dia merasa terancam karena tindakan dia di forum kemarin. Kemudian saya sebagai ketua RT mengambil bereaksi ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi kemudian saya dicegah sama istrinya, biar nanti istrinya aja yang menyampaikan. Ya gitu. Akhirnya saya tidak melanjutkan itu. Jadi kemudian memang ternyata tidak disampaikan sama istrinya ke tersangka masalah somasi ini. Tapi akhirnya tersangka tahu dari orang lain yang mendengar adanya somasi ini. Karena tapi di akhir chat WA dengan istrinya itu korban mengatakan di chat WA-nya kalau memang mau ditanggapi silakan, nggak apa-apa. Jadi di titik itu sampai sebelum kejadian tadi Oktober ya, bulan Oktober rencana somasi itu bulan Oktober sampai kemudian Minggu pagi kemarin tidak pernah terjadi apapun. Ya clash sedikit atau apa perdebatan yang walaupun ringan tidak pernah terjadi sampai akhirnya terjadi penusukan. Forum itu lagi bicara tentang apa sih Pak sampai ada cekcok muncul masalah kayak gini? Ya untuk detailnya atau istilahnya kita punya rapat bulanan atau 4 bulan sekali dalam 1 tahun. Jadi kita punya program. Ya pertama kan untuk silaturahmi warga, ya kan. Kemudian membahas masalah lingkungan. Ada atau tidak ada permasalahan kita tetap adakan acara itu. Sampai kemudian ada korban mengkondisikan beberapa warga yang lain untuk membuat mosi tidak percaya kepada pengurus RT. Dalam hal ini ketua RT. Karena dianggap sudah tidak kompeten, tidak dapat bekerja dengan baik. Tapi itu saya tampung dan saya adakan pertemuan itu untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi di forum itu pun ada pro kontra tentang niatan itu kan. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi di akhir pertemuan itu saya tetap dinyatakan sebagai ketua RT karena masih banyak yang menginginkan saya, menganggap saya masih kompeten, menganggap saya masih layak untuk memimpin. Nah ini untuk perdebatan yang dikatakan sebagai pemicu dari penusukan ini ya, itu hanya di luar konteks karena ada menurut saya ketidaksenangan atau ketidaksetujuan pelaku terhadap korban yang menyatakan pendapatnya secara bisa dibilang secara arogan lah, karena dia sambil berdiri menunjuk ke arah saya menyatakan saya sudah tidak pantas, saya sudah tidak layak. Jadi ada spontanitas dari terduga menyeletuk dengan kata-kata biasa aja dong gitu. Nah, tapi terdengar oleh korban
korban membalas, situ yang biasa aja, situ siapa, situ bukan warga sini. Jadi selesai di situ, berhenti perdebatan karena kita langsung melerai. Jadi mengkat masalah ini karena di luar konteks apa yang kita bahas. Iya. Ya kan, ini buat saya atau buat yang ini nggak penting gitu kan. Jadi kita anggap selesai permasalahan itu. Kita kembali ke forum membahas yang sudah diagendakan sampai selesai. Sampai kemudian 1 atau 2 hari kemudian korban berencana mengirimkan informasi tadi. Kalau sosok pelaku ini kan istrinya cerita Pak, katanya kalau dia lagi atas pohon itu sempat ditegur gitu, tapi dia kadang emosian seperti apa, bisa diterangin sosok pelaku itu? Sebenarnya begini, kalau untuk sosok atau karakter ya, ini kan agak tertutup. Jadi bisa dibilang kalau nggak ditanya ya nggak akan ngomong. Jadi kalau kita nggak mendekati dia tidak akan mendekati kita. Jadi emang saking tertutupnya, saking apa ya, bisa dibilang terisolasi lah sendiri. Jadi emang kurang bersosialisasi juga, jadi kurang banyak mengenal orang. Walaupun dia banyak dikenal orang, tapi dia tidak banyak kenal orang. Jadi hanya rekan-rekan, mantan rekan kerjanya atau yang ada di lingkungan ini, hanya orang-orang itu. Termasuk saya sebagai RT-nya mungkin ya hanya sekedar ngobrol-ngobrol biasa aja. Jadi secara khusus memang tertutup dan tidak banyak omong. Sehari-hari kerjaannya apa Pak? Sekarang ini lagi sibuk mengurusi ternak ayam. Kalau terduga pelaku sehari-hari. Iya, Ternak ayam. terduga pelaku itu sedang mulai giat dalam ternak ayam Di rumahnya itu ya? di rumahnya itu. Pak, terkait dengan adanya pembahasan di dalam rumah itu ada miras botol-botol seperti itu? Kalau miras saya nggak betulnya ini ya, mungkin koleksi ya. Jadi kalau emang disusun rapi, jadi koleksinya pribadinya dia. Ini kejadiannya nebang pohon tuh kapan ya? Karena saya nggak pernah dengar ada penebang pohon kemudian ada negor dia marah, nggak ada. Istrinya sih kalau Beres, iya. Mungkin Di ya, hari kejadian. Enggak, udah beberapa lama. ini juga istrinya Oh, jadi kalau untuk itu saya nggak dengar. Jadi menduganya tuh lagi nebang pohon terus kalau untuk itu pelaku menggunakan apa waktu menikam? Kalau Itu belum diketahui. belum jenis, diketahui ya. alat yang digunakan. Oke. bukan celurit, bukan pisau dapur ya? Nggak tahu.